Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah, silahkan berdiri. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, anak sekolah minggumu hingga pagi hari ini. Kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah di sekolah minggu Tuhan. Semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan satu pujian dalamnya hatiku. Coba pakai gerakan ya. Dalamnya hatiku jadikanlah
kecil akan memuji Tuhan, nanti akan didampingi sama Kakak Eta. Hore! Oke, kelas kecil kita angkat pujian bersukacitalah. Hukum badannya besar. Bersukacitalah senantiasa. Semua siapkan persembahannya. Kita akan persembahkan.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami telah memanjatkan semua pujian kami Tuhan. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak sekolah minggu yang duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini nanti Tuhan dapat tertanam baik dalam hati kami. Dan kami berdoa buat guru kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari bibir mulut kakak sekolah minggu kami Tuhan, semuanya itu berasal daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom, pagi. Oke, kita bertemu lagi pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita. Kita percaya pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap ibadah kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis, ayo duduk yang manis. Pasang telinganya, siapkan hatinya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, jangan menyerah. Apa? Jangan menyerah. Oke. Jadi awali dengan sebuah cerita ya. Ada anak kecil namanya Melisa. Melisa ini mamanya suruh supaya dia belajar piano. Jadi mamanya bawa ke tempat kursus piano. Melisa di sana belajar piano. Suatu hari Melisa pulang. Dia bilang begini, aduh mama, susahnya belajar piano mama. Saya tidak mau lagi les piano deh. Tidak mau kakak pergi kursus piano mama, capek kak, tidak bisa kak baca not. Saya tidak bisa baca not mama, susah sekali. Melisa cerita sama mamanya seperti begitu. Sambil dia pegang tangannya mamanya, dia goyang-goyang, dia tidak mau lagi pergi les. Mamanya tersenyum. Mamanya bilang begini, Melisa, sabar ya nak. Melisa hanya butuh waktu sedikit saja. Melisa harus sabar dan belajar dengan tekun. Sedikit demi sedikit perhatikan ibu gurunya mengajar. Sedikit demi sedikit Melisa harus coba latihan terus. Percaya Melisa, gurumu akan mengajari kamu sampai kamu bisa. Percaya Melisa bahwa kamu akan bisa main piano. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 3 bulan kemudian akhirnya Melisa bisa memainkan piano dengan lincah. Bukan cuma itu, bahkan Melisa bisa mempersembahkan cara bermain pianonya untuk mengiringi lagu pujian di gereja, di depan jemaat yang datang di gereja. Wah, hebat sekali Melisa ya. Ayo kasih tepuk tangan untuk Melisa dulu. Melisa sangat berbahagia. Melisa sangat mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman Nabi Elisa dalam kitab Perjanjian Lama di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, nanti yang kelas besar yang sudah bisa membaca, baca ya. Kalau sudah selesai nanti baru baca. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 itu pada zaman Nabi Elisa dalam kitab Perjanjian Lama juga diceritakan tentang kondisi yang sangat sulit yang dialami kerajaan Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah dalam Perjanjian Lama. Bangsa pilihan yang selalu mendapat pertolongan Tuhan. Bangsa Israel ini sering dijaga sama Tuhan. Kondisi kerajaan Israel waktu itu
susah dihadapi juga oleh bangsa Israel, sama yang dihadapi oleh Melisa, yang susah untuk main piano, untuk baca not. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam cerita di 2 Raja-Raja 7 ini, ada satu perwira yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Perwira itu tidak sabar menghadapi kondisi yang sulit. Perwira itu tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Elisa. Akhirnya perwira itu mati dengan sia-sia. Dia tidak menikmati saat Tuhan memulihkan keadaan kerajaan Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Melisa. Melisa dia sabar, dia tekun, dia dengar-dengaran sama mamanya. Akhirnya 3 bulan dia bisa main piano. Berbeda dengan perwira yang tadi, dia tidak sabar, dia tidak percaya sama pertolongan Tuhan. Perwira itu tidak sabar hadapi kondisi sulit, dia tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Elisa. Akhirnya perwira itu mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari 2 cerita tadi, kalian mau pilih yang mana? Kalau pilih seperti Melisa yang tekun, atau pilih seperti perwira yang tidak sabar? Nah, kalau menghadapi kesulitan yang seperti itu, Teddy mau bilang begini, jangan pernah menyerah. Seperti judul cerita kita hari ini, seperti tema kita hari ini, jangan menyerah. Menghadapi kesulitan seperti ini, jangan membuat kita menyerah, tetapi jadikan itu sebagai pemacu untuk kamu lebih berjuang lagi, berusaha dan berdoa. Ingat, berjuang berarti kita berusaha dan berdoa. Berdoa artinya apa? Mengandalkan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Amin. Amin. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 19, ayo ini sekalian sebagai ayat hafalan, jadi bacakan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini perkataan Elisa yang tidak dipercayai tadi sama perwira. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan baik-baik dalam menghadapi keadaan sulit, jangan pernah menyerah. Kita terus berusaha, kita terus berjuang dan berdoa mengandalkan Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, simpan dalam hati kita dan belajar untuk melakukannya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami sudah bersekolah minggu Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tanamkan dalam setiap hati kami untuk kami mau terus berjuang bersama dengan Tuhan, tidak pernah menyerah, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tanamkan firman dalam hati kami, ajarkan kami melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami harus beribadah, masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, jaga semua guru-guru sekolah minggu kami supaya tetap kuat, sehat untuk melayani Tuhan, supaya kami bisa bersekolah minggu seperti saat ini. Berkati mama dan bapak Tuhan, berkati om dan tante, opa dan oma, semua keluarga-keluarga kami, kakak adik kami Tuhan, Engkau jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati Bapak Presiden kami, berkati semua polisi-polisi, tentara, dokter-dokter, semua yang harus bertugas di luar sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.